jurusan ilmu hukum ini sebenarnya bisa in general kemana saja. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, atau malam kepada mereka. Perkenalkan, nama saya Fajar Ibrahim. Saya berasal dari Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran dan sekarang saya berada di semester 2. Dulu tahun 2020 saya masuk lewat jalur SBMPTN. Saya memilih kuliah di jurusan ini. Fakultas Hukum sendiri saya lihat memiliki prospek yang sangat besar. Saya berpikir dunia akan selalu memerlukan sarjana hukum dan tidak akan pernah kekurangan keinginan untuk ada sarjana hukum yang baru. Jadi ya, karena prospeknya bagus dan dunia akan selalu memerlukan sarjana hukum yang baru di kemudian harinya. Itulah mengapa saya memilih kuliah di jurusan hukum. Setelah saya Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran dari tahun 2007 kalau nggak salah, dari 2007 itu sudah A sampai sekarang, akreditasi A. Terbarunya lagi karena akreditasi itu selalu diperbarukan setiap 5 tahun. Terakhir kali itu 2017 diterbarukannya akreditasinya, dan itu masih A, berlaku 5 tahun sampai tahun 2022. Karena saya adalah tergolong mahasiswa baru dari tahun 2020, yang dimana kita terkena pandemi, jadinya seluruh pengajaran dilakukan secara online. Saya belum pernah hidup di sekitaran kampus karena tidak diperlukan, karena tidak adanya pengajaran offline, pengajarannya full online, jadi saya belum pernah. Tapi dari yang saya dengar, biaya hidup di sana cukup murah. Untuk makan sendiri jika tidak masak hanya bisa beli di warung-warung makan seperti Warteg, Padang gitu, itu bisa sekali makan hanya 10.000, 12.000, ya tergantung budgetnya. Bisa budgetnya murah. Dan tempat tinggal sendiri seperti kos-kosan, harganya juga sangat bervariasi dari yang murah di bawah 1 juta per bulan sampai yang di atas. Jadi tergantung keperluan masing-masing mahasiswanya saja. Karena saya masih semester 2, semester 1 tentunya lebih banyak ke pengantar dan jurusan ilmu-ilmu dasar seperti ilmu negara dan pengantar ilmu hukum, pengantar hukum Indonesia dan lain-lain. Dan juga ada mata kuliah yang diberikan secara umum kepada semuanya seperti PPKN, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, dan agama Islam. Agama tergantung agama masing-masing. Dan semester 2 baru mulai materi kuliah yang menjurus kepada hukum. Tidak ada lagi mata kuliah yang umum seperti semester 1. Mata kuliah ini khusus untuk hukum di semester 2, seperti hukum pidana, hukum perdata, dan hukum adat dan hukum administrasi negara dan lain-lainnya. Ini sangatlah tergantung bagaimana masing-masing mahasiswanya, seberapa aktifnya dia, bagaimana mengerjakan tugasnya, dan lain-lainnya. Dan juga saya tidak ingin bilang tergantung dosen, karena sebenarnya itu kembali lagi kepada bagaimana mahasiswanya. Apakah mahasiswanya itu bisa aktif dalam kelas, dalam bertanya, dalam berdiskusi, apakah aktif dalam tugas, dan juga bagaimana dia kualitas tugasnya, dan juga bagaimana nilainya di saat UAS dan UTS dan juga kuis. Fakultas Hukum Unpad sendiri memiliki beberapa program khususan, yaitu hukum perdata, hukum pidana, hukum tata negara, hukum internasional, hukum administrasi negara, hukum lingkungan dan tata ruang, hukum teknologi informatika dan kekayaan
intelektual, hukum ekonomi, dan hukum transnasional bisnis. Ini dipilih nanti kalau tidak salah pada semester 4 atau 5, saya agak lupa. Dan ini dipilih berdasarkan selain pilihan dari mahasiswanya sendiri, dipilih juga berdasarkan dari nilai-nilainya yang ada sebelumnya. Jadi kalau misalnya saya ingin mengambil hukum pidana, dilihat dulu pada semester 2-nya bagaimana nilai hukum pidana saya, itu cukup untuk memasuki program kekhususan itu atau tidak. Jadi selain mahasiswanya memilih, mahasiswa juga dilihat dari nilainya. Karena saya masih semester 2, jadi mungkin masih sangat raba-raba saja. Tapi untuk sekarang Fakultas Hukum Universitas Pajajaran di semester 2 sudah memberikan mata kuliah yaitu MPPH, yaitu metode penulisan hukum. Mata kuliah ini bertujuan untuk menyiapkan mahasiswa untuk bagaimana metode penulisan yang benar dan sesuai dengan standarnya lah. Ini ditujukan selain untuk mengerjakan tugas di mata kuliah lainnya, ini juga ditujukan untuk penulisan tugas akhirnya nanti bagaimana. Jadi kita sudah mulai diajarkan dari sekarang. Dan untuk gambarannya sih penulisan tugas akhir tidak beda jauh ya dengan tugas dan skripsi pada umumnya. Pasti ada mengambil judulnya harus sama dengan apa yang peminatannya, dan juga nanti akan ada banyak dosen pembimbing dan lain-lainnya. Tentunya jurusan hukum tidak jauh dari saja yang berbau hukum, namun saya pernah diberitahu dosen kalau misalnya prospek kerja jurusan hukum ini, ilmu hukum ini sebenarnya bisa in general kemana saja, karena misalnya kita mau masuk negeri sipil itu tentunya bisa, atau kita mau swasta di perusahaan swasta pun juga sangat bisa, karena tentunya perusahaan swasta membutuhkan tenaga ahli hukum. Lalu juga yang tadi kalau misalnya kita ingin masuk seperti ke negeri, bisa ada yang mengambil diplomat, kejaksaan, atau mungkin kalau misalnya lebih tertarik dengan politik bisa. Lalu kalau mau mengambil seperti lawyer untuk menjadi pengacara atau menjadi notaris dan lain-lainnya, itu sangat memungkinkan untuk ini adalah salah satu prospek kerja utama dari mahasiswa yang mengambil sarjana hukum. Kesannya tentunya sangatlah saya sangat bersyukur bisa masuk ini, dimana orang-orang berpikir kalau misalnya fakultas hukum itu adalah sesuatu yang privileges. Menurut saya juga sangat bersyukur bisa masuk di sini, dan karena fakultas hukum itu adalah suatu fakultas yang satu. Jadi kayak satu fakultas hanya satu prodi, jika yang lain misalnya di fakultas ilmu budaya prodi-prodinya masih ada yang lain-lain seperti ada ilmu sejarah, ilmu sastra Indonesia, sastra Inggris dan lain-lainnya. Fakultas hukum hanya memiliki satu prodi, yaitu prodi ilmu hukum. Jadi saya bisa bilang fakultas hukum itu adalah salah satu fakultas yang memiliki keluarga yang sangat besar, karena semuanya itu satu keluarga mahasiswa fakultas hukum. Jadi rasa kekeluargaannya sangat dirasakan, dan ya sangat bersyukur bisa masuk ke sini. Pesan-pesannya tentunya adalah terus semangat, selalu yakin kalau misalnya kalian itu pantas untuk masuk di sini, yakinkan diri kalian, berdoa, dan mantapkan diri kalian masing-masing. Dan ketika sudah masuk tentunya tetaplah rendah diri, tetaplah
kepala di bawah dan tetap tidak sombong dan lain-lainnya. Itu saja dari saya. Terima kasih.